masing-masing yang akan dipimpin oleh ketua kelas kita. Silakan Dwi. Bersiap 1, 2, 3, 4, 5. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihan. Amin. Salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum belajar, Ibu mau mengabsensi kehadiran anak Ibu dulu ya. Jadi, di sini Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Anissa Akmalia, Hadir, Bu. Andin Syahputri, Hadir, Bu. Naila, Atika, Hadir, Bu. Dwi, Ibu. Vino, Naura, Fikri, Fadlan, Arya, Fatima, Dinda, Putri, Setiawan, Nazwa. Kemana Nazwa ini? Oke, tidak apa-apa ya. Oke, baiklah. Sekarang materi pelajaran kita yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Silakan dibuka bukunya halaman 125. Coba anak-anak Ibu buka dulu halaman 125. Sudah dibuka? Oke. Nah, materi kita hari ini yaitu tentang daur hidup hewan. Bisa anak-anak Ibu lihat semua gambar yang ada pada papan tulis. Lihat, daur hidup hewan. Apakah itu daur hidup hewan? Nah, daur hidup hewan adalah suatu proses di mana hewan atau makhluk hidup lainnya yang mengalami perubahan bentuk hidup pada masanya. Ya, nah artinya adalah yang dialami dalam perubahan bentuk hidup yang dilalui secara metamorfosis dan tidak metamorfosis. Bu, apa itu metamorfosis? Metamorfosis adalah proses daur hidup, ya. Daur hidup yang melalui proses telur. Kita ambil contoh dari daur hidup kupu-kupu. Daur hidup kupu-kupu melalui telur, lalu setelah melalui fase telur, kita beranjak ke fase ulat. Ya, setelah selesai pada fase ulat, maka berubahlah menjadi fase kepompong. Pernah lihat kupu-kupu? Nah, inilah yang disebut dengan daur hidup kupu-kupu. Setelah sampai pada fase kepompong, lalu berubah menjadi kupu-kupu yang sebenarnya. Ya, ini yang disebut dengan daur hidup kupu-kupu. Harus paham anak-anak Ibu. Jadi, daur hidup kupu-kupu itu adalah pertumbuhan atau perkembangan secara siklus yang dilalui melalui daur hidup, yaitu dia melalui proses telur, yaitu metamorfosis. Metamorfosis itu hidupnya, pertumbuhannya, hewannya melalui secara telur, lalu berubah menjadi ulat, berubah lagi ke pompong dan menjadilah kupu-kupu yang sebenarnya. Inilah contoh
atau daur hidup kupu-kupu pada daur hidup hewan atau pertumbuhan dan perkembangan hewan. Adapun lagi ibu membuat contoh pada daur hidup katak. Nah, lihat. Nah, dua contoh ini yang ibu paparkan di papan tulis, inilah contoh perkembangan dan pertumbuhan dari hewan. Ya, ibu ambil dua contoh dari daur hidup kupu-kupu dan daur hidup katak. Nah, semua anak ibu coba lihat yang gambar di papan tulis, yang ada di papan tulis, yaitu ini daur hidup katak. Tahu itu katak? Tahu. Nah, katak melalui proses metamorfosis yang dilalui dari telur. Setelah telur berudu. Kita stop di berudu. Apa itu berudu? Ya, hewan kecebong yang kita lihat di mana? Di air. Benar. Di air itu letaknya di mana? Di sawah. Ya, sering kita lihat berudu atau kecebong ini yang tinggal atau berada di alam bertempatan di air. Lalu setelah berudu melalui proses metamorfosis apa lagi? Katak muda. Katak muda ini bentuknya seperti apa? Nah, kalian lihat. Coba pandangin ini gambarnya. Bentuknya seperti apa? Seperti apa? Ada yang tahu nggak? Tidak. Oke, ibu kasih tahu. Katak muda itu belum katak yang dikatakan katak dewasa. Ini di sini katak dewasanya. Nah, katak muda ini bentuknya seperti ikan kecil. Dia memiliki ekor, ya, memiliki ekor bernafas melalui rangsang. Dia belum memiliki kaki. Ini sirip, ya, sama seperti ikan. Setelah selesai masa pertumbuhannya, dia berubah menjadi katak dewasa. Inilah katak yang kita sebut kodok kalau kalian bilang, ya. Apa ini? Kodok. Apa ini? Katak apa? Dewasa. Ya, katak dewasa. Nah, contoh dari daur hidup hewan ini ibu ambil dari daur hidup katak. Ya, ini ada dua contoh daur hidup hewan. Yang pertama daur hidup apa? Yang kedua daur hidup katak. Nah, sekarang pertanyaan ibu ke anak-anak ibu, apalagi contoh dari daur hidup hewan selain daur hidup kupu-kupu dan daur hidup katak? Pintar. Nyamuk. Lagi apa lagi? Kecoa. Terus kalau untuk daur hidup metamorfosis, tidak metamorfosis. Kalau tadi kupu-kupu, terus katak itu kan daur hidupnya secara metamorfosis. Kalau yang tidak metamorfosis, contohnya apa? Yang kalau dia hewan tetapi dia tidak bertelur, prosesnya, siklusnya tidak bertelur. Apa? Sapi. Siapa lagi yang tahu? Kucing. Terus kambing lagi. Siapa lagi yang tahu? Yang proses metamorfosisnya dia melahirkan. Apa? Kuda dan sebagainya. Pintar anak-anak ibu. Bisa kita bedakan ya yang mana metamorfosis dan mana yang tidak metamorfosis secara pertumbuhan dan perkembangbiakannya. Oke, sampai di sini anak-anak ibu paham nggak? Paham, Bu. Kalau ibu paham, ibu tanya lagi. Pertumbuhan dan perkembangan pada daur hidup hewan secara metamorfosis tadi contohnya apa? Angkat tangan, siapa yang tahu? Anissa, yang metamorfosis ini tadi prosesnya, fase-fasenya ini tadi dia secara apa? Pintar Anissa, bertelur kata Anissa. Lalu siapa lagi yang tahu? Cara daur hidup atau pertumbuhan dan perkembangan pada hewan yang tidak metamorfosis. Siapa yang tahu? Naila. Dia beranak. Apa contoh hewannya, Nak? Hewan apa? Sapi. Dia melahirkan, bukan beranak ya. Dia melahirkan sapi. Oke. Sampai di sini anak-anak ibu paham? Paham.
pembagian per kelompok. Ya, anak-anak ibu akan dibagi sebanyak 4 kelompok. Lalu kalian akan mengerjakan tugas-tugas yang ada ibu siapkan ini. Ya, di sini ada 5 pertanyaan. Kalian kerjasama secara kelompok. Hasilnya juga harus berdiskusi. Ya, nanti akan ibu bagikan. Setiap kelompok 1 lembar evaluasi. Setelah selesai kita akan memamparkan di depan kelas ya secara ketua masing-masing kelompok secara kelompok, tetapi diwakili oleh temannya yang akan maju ke papan tulis atau ke depan ke kelas. Oke, sudah. Nah, sekarang sudah ibu bagi 4 kelompok. Nah, masing-masing 4 kelompok ini nanti akan ibu kasih lembar evaluasi untuk mengerjakan soal yang akan ibu beri kepada kalian tentang daur hidup hewan, yaitu hewan katak dan hewan kupu-kupu. Nah, di sini aturannya ibu mau ada 1 ketua kelompok yang menulis, lalu teman-temannya ikut membantu dengan cara berdiskusi. Setelah itu nanti hasil dari pengerjaan tugas yang ibu berikan ini kalian paparkan di depan kelas dengan membacakan jawaban yang sudah kalian dapat. Paham? Paham. Nah, tugas ini itu menyangkut materi kita hari ini, yaitu tentang apa tadi, Nak? Iya, daur hidup hewan yang ibu ambil dari contoh hewan kupu-kupu dan katak. Oke, ibu akan bagikan dulu ya. Setiap kelompok dibuat nama kelompoknya. Kelompok 1 ya. Kelompok 2. Kelompok 3. Dan kelompok 4. Nah, boleh dibaca dulu dan diperhatikan soalnya. Masing-masing soal di situ ada berapa, Naura? Ada berapa, Naura? Ya, ada berapa semuanya? 5. Ada 5 soal kalian kerjakan. Ya, ini akan ibu ambil nilai ya, nilai per kelompok kalian. Hasilnya nanti akan kita paparkan dan kita bacakan setiap kelompoknya masing-masing. Oke, sudah selesai semuanya? Sudah. Oke, kalau sudah, kita coba untuk siapa yang berani, kelompok berapa yang berani memaparkan atau membaca hasilnya? Anissa? Boleh, silakan, mari. Sini. Oh, Naura yang bacakan. Yang keras ya, Naura. Oke. Jelaskan di mana tempat katak dapat hidup di alam. Ya, jawabannya apa? Katak hidup di air dan darat. Oke, benar. Katak hidup di air dan di darat. Itu jawaban nomor 1 benar semua? Benar. Oke, tepuk tangan untuk Naura. Oke, boleh dulu. Ya, lanjut. Siapa lagi yang mau memaparkan jawabannya di depan kelas? Kelompok berapa? Oke, Dwi. Mana Dwi? Jawabannya Dwi. Oke, nih. Ayo, coba. Nomor 2 tadi ya. Seperti apa bentuk tubuh berudu? Jawabannya? Memiliki bentuk tubuh yang lebih mirip ikan dibandingkan katak, karena berudu punya ekor dan tidak punya kaki. Ya, jawabannya benar. Seperti apakah bentuk tubuh berudu? Berudu memiliki bentuk tubuh yang lebih mirip ikan dibandingkan katak, karena berudu punya ekor dan tidak punya kaki. Tepuk tangan. Kursinya dibagusin. Oke, sudah semuanya selesai kita membahas tentang materi daur hidup hewan. Masing-masing kelompok juga sudah memaparkan
menyampaikan hasil kerja kelompoknya di depan kelas. Maka dari itu ibu akan menyimpulkan tentang materi pembelajaran kita, yaitu pertumbuhan dan perkembangan hewan, tentang daur hidup hewan, yaitu daur hidup kupu-kupu dan daur hidup katak, bahwa setiap pertumbuhan dan perkembangan hewan itu memiliki fase metamorfosis dan tidak metamorfosis. Yang dikatakan dengan fase metamorfosis adalah makhluk yang perkembangbiakannya secara daur hidup atau dimulai dari telur sampai pada wujudnya. Contohnya seperti daur hidup katak. Yang ibu katakan dalam bentuknya adalah seperti katak dewasa. Untuk menjadi hewan katak dewasa itu, dia memiliki fase atau daur hidup secara siklus atau memiliki perubahan setiap hidupnya. Sampai di sini anak-anak ibu paham? Paham apa itu yang disebut dengan metamorfosis dan tidak metamorfosis, bagaimana cara perkembangbiakannya, bagaimana cara pertumbuhannya. Apakah anak ibu sudah paham? Sudah paham semuanya? Kalau ada yang mau bertanya, boleh bertanya. Untuk materi kita daur hidup hewan ini boleh bertanya. Tapi kalau anak-anak ibu sudah paham semua, alhamdulillah, berarti hari ini pembelajaran kita sudah selesai. Kita akan bertemu lagi esok ya dengan materi yang berbeda. Oke, untuk materi kita hari ini semuanya benar-benar sudah paham ini? Oke, sebelum ibu mengakhiri materi pembelajaran, ibu mau kita melakukan ice breaking dulu ya. Mau melakukan ice breaking. Semuanya dengarkan ibu. Kelas 3. Siap. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap belajar. Oke, pintar ya. Nah, setelah itu nanti ibu akan memberikan PR atau pekerjaan rumah untuk anak-anak ibu belajar di rumah. Oke? Nah, maka dari itu ibu akan menutup materi pelajaran kita ini dengan melakukan berdoa, yaitu akan dipimpin oleh ketua kelas kita. Berdoa menurut agama kita masing-masing. Silakan Dwi. Berdoa. 1, 2, 3, 4, 5. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.